Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Wali dan siswa-siswi kelas 1 SD Muhammadiyah Brosot. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Hari ini adalah hari ketiga kegiatan Forum Ta'aruf dan Orientasi Siswa atau Fortasi. Sayang sekali kegiatan masih dilaksanakan secara online, tetapi semoga walaupun dilaksanakan secara online, Bapak Ibu Wali tetap semangat dalam mendampingi siswa-siswi untuk belajar dari rumah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bu Ana. Saya mengajar mata pelajaran Ismuba. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 poin penting, yaitu yang pertama tentang mata pelajaran Ismuba, yang kedua tentang proses pembelajaran dan pendampingan siswa, yang ketiga tentang program 3T, serta yang terakhir tentang pembiasaan budaya religius. Memasuki poin pertama tentang Ismuba. Apa itu Ismuba? Mungkin sebagian dari Bapak Ibu Wali dan siswa-siswi sudah ada yang tahu mengenai apa itu Ismuba. Nah, Ismuba merupakan mata pelajaran yang masuk ke dalam ciri khusus atau kekhasan dan keunggulan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dalam bahasa lainnya biasa disebut PAI-nya Sekolah Muhammadiyah. Pada sekolah Muhammadiyah, pendidikan agama Islam digolongkan pada pembelajaran Ismuba yang merupakan singkatan dari Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab. Pembelajaran ini mengharapkan ketercapaian tujuan, yaitu tumbuh kembang tingkat keimanan siswa melalui penerapan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk akhlak yang mulia untuk dirinya sendiri, masyarakat, nusa, dan bangsa. Dari 3 mata pelajaran tersebut tersedia 3 buku pendamping, Al-Islam 1 buku, Kemuhammadiyahan 1 buku, dan Bahasa Arab 1 buku. Muatan pelajaran Al-Islam untuk sekolah dasar dalam praktiknya nanti akan dibagi lagi menjadi 5 bagian namun masih dalam 1 buku pendamping, yaitu Al-Quran, Akidah, Akhlak, Ibadah, dan Tarikh. Al-Quran membahas mengenai kemampuan dalam membaca, menulis, menghafal, mengartikan, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Akidah menekankan pada kemampuan memahami dan mempertahankan keyakinan atau keimanan yang benar, serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam nama-nama Allah. Akhlak menekankan pada pembiasaan untuk menerapkan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah membahas mengenai pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang baik dan benar, seperti tata cara toharoh, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Tarikh membahas mengenai sejarah masa lalu yang berkaitan dengan para nabi, para sahabat, dan perjuangan umat Islam terdahulu agar tidak terlupakan dan dapat diambil hikmahnya. Selanjutnya, pendidikan kemuhammadiyahan adalah kegiatan pembelajaran mengenai visi misi pergerakan Muhammadiyah dalam seluruh aspeknya dengan maksud menumbuhkan nilai-nilai serta sikap hidup Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang diwujudkan dalam pandangan, pendirian, dan sikap hidup serta perjuangan dalam membela agama Islam. Materi kemuhammadiyahan di sekolah dasar dalam praktiknya nanti akan dimulai di kelas 3. Yang selanjutnya, mata pelajaran bahasa Arab. Mata pelajaran bahasa Arab di sekolah dasar memiliki tujuan mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulis, yang mencakup 4 kemahiran bahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta menumbuhkan kesadaran pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. Untuk materi bahasa Arab di sekolah dasar dalam praktiknya akan dimulai di kelas 4,
Namun, di SD Muhammadiyah Brosot akan memperkenalkan bahasa Arab dari kelas 1 agar nantinya diharapkan saat di kelas 4 sudah lebih mengerti tentang kosakata bahasa Arab yang akan dipelajari. Di kelas 1 sendiri nanti untuk materi bahasa Arab akan berlatih tentang pengenalan huruf hijaiyah, pengenalan angka dalam bahasa Arab, dan pengenalan nama-nama anggota badan dalam bahasa Arab. Selanjutnya memasuki poin kedua, yaitu proses pembelajaran dan pendampingan siswa. Nah, di SD Muhammadiyah Brosot, proses pembelajaran dan pendampingan siswa dengan melaksanakan dua konsep, yaitu trilogi pendidikan dan pendidikan holistik integratif. Hal ini mengacu kepada sistem kreatif yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Trilogi pendidikan yaitu sebuah skema hubungan antara lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Antara satu dan lainnya saling mendukung dalam upaya mencerdaskan anak bangsa. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Dalam trilogi pendidikan, lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama dalam dunia pendidikan. Hasil pendidikan yang diperoleh anak dalam keluarga akan menentukan pendidikan anak itu selanjutnya, baik di sekolah maupun di masyarakat. Dalam keluargalah akan terbentuk watak anak, kebiasaan, dan sebagainya. Lingkungan sekolah adalah sebuah wahana tempat anak bereksplorasi menjelajahi samudra pengetahuan teori maupun praktek. Sekolah sebagai lingkungan kedua harus bisa meneruskan, memperbaiki, bahkan menambah apa yang telah didapatkan anak di lingkungan pertamanya. Lingkungan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagai masyarakat yang baik dan peduli, tentu mengharapkan bidang pendidikan ada kemajuan walaupun sedikit tapi pasti. Karena ketika pendidikan maju, maka ekonominya dan perkembangan sosial juga akan ada perubahan. Masyarakat sebagai bagian dalam sebuah sistem pendidikan harus memperlihatkan lingkungan yang memberikan tuntunan yang baik, bukan tontonan yang akan merusak tatanan pendidikan yang sudah diupayakan dengan baik. Pendidikan holistik integratif. Muhammadiyah secara kelembagaan merespons kebutuhan masyarakat dengan menciptakan sistem pendidikan Islam modern yang integratif holistik, berupa sekolah umum yang mengintegrasikan ilmu agama Islam di dalamnya dan madrasah yang mengintegrasikan ilmu-ilmu umum, sehingga nantinya diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan umum sesuai jenjangnya dan ilmu agama Islam. Untuk membentuk karakter dan mencapai hal tersebut, maka dibutuhkan suatu pembelajaran yang baik, keteladanan, dan pembiasaan yang secara terus-menerus. Selanjutnya, program 3T. Di SD Muhammadiyah Brosot, dalam praktiknya juga melaksanakan program 3T, tilawah, tahsin, dan tahfidz, sebagai salah satu program unggulan. Dalam prosesnya nanti, program 3T akan dipantau oleh wali kelas dan guru ismuba setiap harinya, serta akan dibagi per kelas untuk bagiannya apa saja, surat apa. Sehingga program 3T ini diharapkan minimal siswa bisa menghatamkan Al-Quran di kelas 6 dan bisa hafal juz 30. Selain 3T tersebut, juga ada pembagian hafalan doa sehari-hari untuk setiap kelas. Jadi selain hafal Al-Quran, diharapkan siswa juga mampu menghafalkan doa sehari-hari. Terakhir, tentang budaya sekolah. Budaya sekolah adalah pola perilaku, kebiasaan baik, dan segenap peraturan sekolah yang diwujudkan dalam kerangka ajaran dan nilai-nilai Islam yang melandasi segala aspek perilaku dan peraturan yang mencerminkan akhlak karimah. Pembiasaan budaya sekolah di SD Muhammadiyah Brosot ada 3 poin utama. Yang pertama, pembiasaan sholat wajib atau sunnah. Yang kedua, pembiasaan salam, sapa, senyum, sopan santun atau 5S. Dan yang ketiga, wajib TPA. Mungkin sekian yang dapat Bu Ana sampaikan terkait dengan materi portasi hari ketiga ini. Semoga bisa menjadi gambaran untuk kedepannya. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Wali dan siswa-siswi kelas 1. Tetap semangat belajar walau dari rumah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.